Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, bapak-bapak sekalian, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang Allah merahmati. Rasanya mau bertemu sama antum tuh lama banget itu. Sebulan itu buat saya penyiksaan. Lama banget. Pokoknya Ustadz merasa yang lama-lama tuh di sini. Tadi subuh di Depok. Jadi wajar kalau ngomong begini nih, karena kita maunya setiap pekan ketemu kan gitu. Lama banget mau ketemu wajah Pak Min gitu. Subhanallah. Tapi alhamdulillah sudah kita setting masjid kita ini selalu ada takmir, baik itu pekanan, baik itu bulanan, mungkin ada triwulan, caturwulan dan seterusnya. Di sore ini biasa Ustadz akan berikan 10 menit untuk pesanan Pak Amin, yaitu Pak Amin untuk ada apalah namanya pertanyaan. Karena sekarang ini sudah hampir Ramadan ya. Maret itu udah masuk Ramadan ya? Nah, iya kan? Sekarang udah Jumadal Akhir. Sebentar lagi udah Murajab kan gitu. Mungkin pada sore hari ini sedikit kita akan ajak jamaah ini berpikir pada generasi kita yang sebetulnya kelulusan generasi kita ini baik ditinjau dari S1, S2, S3 itu cukup mengembirakan. Di dalam catatan yang mungkin bisa kita buka di YouTube itu sudah ada informasi bahwa dari jumlah penduduk 270 sekian juta, mungkin sekarang sudah masuk 300 juta. Itu untuk S1-nya, ikhwan, itu sudah mencapai 0,31%. Jadi per kelulusan per tahun itu ada 12 juta 81.571 S1. Itu per tahun. Untuk S2 0,02% dari seluruh penduduk. Gitu kan? Itu mencapailah 855.757 orang. Itu S2-nya. Doktornya Pak, subhanallah. Kalau dokter ini mungkin lebih kecil ya jumlahnya. Itu mencapai 61.271. Itu dokter S3. Maknanya saat kita memperhatikan alumni-alumni itu, baik dari universitas negeri dan swasta, atau akademi agama atau umum, cukup mengembirakan. Gitu. Tapi kok dengan banyaknya alumni-alumni S1, S2, S3 itu, ketika dihadapkan pada mereka, karena mereka ketika lulus itu kan pulang ke rumah, betul gak? Anak-anak kita yang lulus S1, S2, mungkin sudah doktoral itu pulang ke rumah. Kalau mereka sudah rumah tangga ya pulanglah ke rumahnya. Atau kalau belum punya rumah ke orang tuanya kan gitu.
Dari sejumlah yang tadi Ustadz paparkan, sayang sekali ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, di daerah masing-masing, dan sudah tidak bisa kita pungkiri, ketika mereka pulang ke rumah masing-masing itu, ya namanya masyarakat. Tentu di masyarakat itu akan lahir sesuatu yang positif dan yang negatif. Sesuatu yang berbau istilahnya amal soleh dan pelanggaran. Ada di sana pahala yang dilakukan, ada di sana dosa yang mereka perbuat. Itu wajar, itu sudah maklum kita. Di sisi kehidupan kita seperti itu warna kehidupan. Tapi sayang sekali dari mereka itu, ikhwan, dari 12 juta kurang lebih S1, ya kan? Kemudian dari 850 sekian ribu, kemudian 61 ribu doktoral itu, yang mereka sudah menempuh dunia akademisi sekitar berapa tahun lah untuk S3 kan? Mungkin 10 tahun. Ya kan? Mungkin ada yang cepat 7 tahun. Sayang sekali dari mereka ketika lulus dari dunia akademisi, mereka menjadi cendekiawan. Ya kan? Mereka menjadi cendekiawan. Dan barangkali mereka juga menjadi teknokrat. Di sini ada perbedaan antara cendekiawan dan teknokrat. Cendekiawan itu adalah mereka-mereka yang sudah menempuh dunia akademisi, sampailah doktoral tadi, sampai mungkin profesor. Namun mereka hidup di zona aman dalam bentuk tidak memikirkan sosial masyarakat. Coba lihat. Ada juga yang sampai pada taraf menjadi teknokrat. Mereka cendekiawan dan memikirkan pula. Itu kan? Memikirkan pula dunia sosial masyarakat. Sehingga dari mereka ada yang menjadi pemimpin. Menjadi pemikir-pemikir kebangsaan dan kenegaraan. Namun disayangkan juga ikhwan. Dari dua bentuk hasil akademisi ini, baik pada tingkat cendekiawan, atau pada tatanan dunia apa tadi? Teknokrat. Sekarang ini ikhwan, kebanyakan dari mereka itu, ini kita jujur, mereka berada pada zona aman dalam ekonomi. Baik dia menjadi figur pendidik, sehingga mencetak kembali orang menjadi cendekiawan, atau baik dia saat menjadi teknokrat, gitu kan, hanya mencicipi materi yang subhanallah super mudah mendapatkannya. Apalagi jika tidak difilter cara mendapatkannya, baik haram atau halal, baik buruk, itu sangat luar biasa. Justru yang kita inginkan, ikhwan, itu yang kita inginkan itu justru kedua bentuk hasil akademisi ini merucut bareng-bareng. Mengelola pendidikan iya, anak bangsa menjadi cerdas, cendekiawan. Mengurus kebangsaan seperti menjadi pemimpin macam-macam, menjadi teknokrat. Yang kita inginkan itu jangan ada mereka itu pada zona aman. Tidak puas, mereka itu harusnya tidak puas pada zona aman. Materi ada, kesenangan iya, ya kan, tidak kurang itu ini. Tetapi saat mereka hidup yang Ustadz katakan tadi, di zamannya, di daerahnya itu muncul berbagai hal-hal yang berbau positif dan negatif. Dia orang yang harus peduli. Terutama sekali pada unsur yang berbau negatif. Negatif itu kan berbohong, kejahatan, itu kan, pengkhianatan, terusnya apalah lagi itu negatif itu, dusta, apalah lagi itu negatif itu, dosa, ya kan, maksiat. Mereka yang sesungguhnya lebih utama bertanggung jawab. Tapi sayang hari ini dari mereka itu sangat
Minim sekali kesadaran untuk melakukan daripada perbaikan-perbaikan sosial masyarakat. Nah, oleh karenanya sore ini Ustadz melihat ada dalam ayat surat Ra'd ayat 11. Nanti Pak Amin kalau pulang ingat surat Ra'd ayat 11. Itu Allah mengungkapkan himbauannya untuk masyarakat hasil akademisi itu. Agar ketika terjadi permasalahan, gejolak apapun hidup di masyarakat yang disumberkan dari buruknya perpolitikan kah, yang mengakibatkan buruk pula turunannya dari ekonomi, dari pendidikan, dari tatanan sosial, politik, bahkan budayanya kah, itu loh. Ada semacam kesadaran untuk tampil memperbaiki. Sehingga adanya berubah. Antum mau berubah nggak nih? Sehingga adanya perubahan. Gitu kan? Ustadz ini arahnya ke sana melulu gitu. Mangsa bodoh. Saya tidak akan memikirkan. Mangsa bodoh. Ustadz ke sana mulu arahnya mangsa bodoh. Zaman sekarang ini zaman perubahan. Nah ini yang kita pikirkan. Dan ini kita cita-citakan bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan membiarkan mereka-mereka yang berhasil dari dunia akademisi sehingga menjadi ilmuwan, cendekiawan, sehingga menjadi teknokrat. Tidak peduli Allah itu. Nanti akan Allah punya kerjaan buat mereka. Ketika mereka tuh lalai daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Coba Bapak bisa hitung yang dihasilkan oleh dunia akademisi, katakan dari luar negeri, yang terlibat langsung dalam dunia amar ma'ruf nahi mungkar, berapa jumlahnya? Tolong hitung Pak. Dari Timur Tengah saja, subhanallah azim, yang peduli pada amar ma'ruf nahi mungkar itu, saya mengatakan sejujur-jujurnya, hanya Habib Rizik. Dan kampusnya itu sering saya kunjungi. Yang paling sering mengunjungi kampus dia adalah saya. Karena kampus saya hanya berjarak mungkin Habib Rizik di sekitar Cilengsi. Saya adalah di antara Bogor itu. Hanya 70-60 kilo saja. Hanya dia. Coba lihat. Padahal pada zamannya itu banyak mahasiswa yang lulus di tahun itu. Dia lulus itu tahun 87 dari Universitas Malik Saud namanya. Saya masuk 90, berarti 3 tahun dia sudah lulus, tapi sempat ketemu sama beliau. Coba. Sedangkan kalau yang sadar dengan kondisi harus adanya lembaga amar ma'ruf nahi mungkar itu menghadapi problematika bobroknya akhlak itu skalanya nasional. Skalanya nasional. Lah dia sih hidup di mana? Di Jakarta. Di pusat atau jantung peradaban daripada anak bangsa Indonesia ini. Tentunya ikhwan tergambar oleh kita. Indonesia begitu banyak membutuhkan figur-figur seperti dia. Itulah. Dan Allah akan bersepakat dengan hamba-hambanya yang seperti dia. Karena Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Ra'd surat berapa Pak Min? Ayat 11. Hah? Surat 13 ayat 11. Kalau salah tolong ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul Pak Min? Betul? Ya. Hah? Coba seluruhnya gimana? Hah? Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Teruskan. Yahfadunahu min amrillah. Terus? Udah. La innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma
biangpusihim. Ini ya kawan. Jadi Indonesia kalau kita lihat skala nasional membutuhkan begitu banyak figur. Enggak sepadan, Pak. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, berbagai jenis. Yang melarangnya cuma satu orang. Dan sekarang diapain itu lembaganya? Kan gitu. Dibredel kan? Jadi hari ini kita dihadapkan pada fenomena itu. Oleh karenanya saya memberikan pesan moral di malam ini untuk apa? Untuk supaya ayat ini betul-betul menjadi rujukan perubahan. Kita jadikan ayat ini merupakan wadah kita berpikir. Wadah kita mencurahkan cita-cita. Namun kita pun harus banyak sahabat pada kondisi seperti ini. Dan kita berharap adanya cendekiawan plus teknokrat itu bekerja sama untuk apa namanya? Melakukan terobosan-terobosan melalui program-program kehidupan. Apa programnya? Ya sudah jelas. Salah satu program yaitu menghidupkan 40 kota setidaknya di Indonesia. Yang akan setara 40 kota itu dengan Jakarta. Dan dia tidak terfokus di dalam programnya itu hanya menghidupkan satu kota IKN. Dahsyat itu program. Dan akan memberikan kesempatan kemajuan pada semua wilayah yang di dalamnya ada program menghidupkan kota. Apalagi sebanyak, katakanlah provinsi. Provinsi kita berapa sekarang? Ya katakan 40 sekian. 40 kota itu luar biasa. Nah bapak-bapak sekarang yang ada di Keranggan pun jangan merasa saya sudah kuliah, saya tidak ngerepotin orang, saya sudah nyaman dengan gaji, saya sudah berkeluarga, anak cucu, bahkan cicit punya. Lah cukuplah saya punya rumah di bilangan apalah namanya Raja Wali. Ya kan? Tidak cukup hidup itu seperti itu. Manakala sebuah kondisi akan mengalami perubahan, dia harus bekerja keras. Dan ingat satu hal, bahwa kita hidup itu seperti perantau. Seperti perantau. Coba bagaimana kalau kita merantau di Medan? Bagaimana nasib kita kalau kita merantau di Kalimantan? Ada rasa enggak ke tempat asli kita? Ada setidaknya dua rasa. Satu rasa, rindu pulang kampung. Keduanya, khawatir kalau tidak bisa pulang kampung. Setidaknya itu. Oleh karenanya perantau-perantau ini didera untuk apa? Kerja keras. Mana ada perantau yang leha-leha? Nggak ada. Kalau leha-leha, malas bekerja, etos kerja tidak dimiliki, disiplin menggunakan waktu tidak punya, dia akan merana di tempat perantauan. Maka terjadi itu yang namanya dia tidak akan mungkin ada dalam rasanya itu rindu pulang kampung. Dan dia tidak pernah rasa takut untuk tidak bisa pulang kampung. Karena apa? Putus asa. Nah hari ini kita jangan putus asa, ikhwan. Lakukan sesuatu terobosan untuk apa? Untuk perubahan. Jadikan anak kita ke depan. Baik dia menjadi cendekiawan atau teknokrat. Jadilah kedua bagian ini digabungkan untuk apa? Menghadapi problematika yang begitu beragam. Sekarang ini Pak, luar biasa Pak. Dan kita tidak lagi ada tedeng aling-aling untuk berbicara. Semua anak bangsa berhak membicarakan yang menjadi fakta kehidupannya. Gitu loh. Di mana-mana kita jumpai pelanggaran-pelanggaran. Saya tidak akan berbicara tentang MK dan MMK itu. Karena sudah berlalu masanya. Dan saya tidak akan pedulikan siapa yang menjadi presiden, yang satu, yang dua, yang tiga. Tidak peduli. Susah. Tapi akal sehat kita mengatakan, saya harus melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan oleh otak kita? Sesuatu itu. Sesuatu yang mengandung ayat ini. Sesuatu yang dijelaskan oleh ahli tafsir. Apa yang dijelaskan oleh ahli tafsir?
perubahan. Itu loh, perubahan. Dan pada persoalan perubahan ini, ikhwan, mustahil kita akan merubah sesuatu yang sifatnya beragam tanpa ada cita-cita yang banyak. Betul? Perubahannya ini banyak nih. Kita akan merubah ekonomi, kita akan merubah pendidikan, kita akan merubah status sosial, politik, budaya, kita akan merubah sistem ketahanan pangan, kita akan merubah sistem ketahanan keamanan, kita akan merubah kehidupan sosial lebih sejahtera. Kalau tidak banyak cita-cita, mustahil itu. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah kita banyak cita-cita sehingga memiliki banyak program, memiliki banyak janji, siapa salah? Sekali lagi, muncul pertanyaan, boleh nggak kita banyak cita-cita? Boleh nggak kita banyak program? Boleh nggak kita banyak janji? Siapa yang bisa menyalahkan? Secara hukum positif, tidak ada yang bisa menyalahkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Aisyah mengatakan, "Idza yatamanna ahadukum falyuksir." Falyuksir. Sekali lagi ikhwan, Ustaz tegaskan, falyuksir. Jika kamu memiliki cita-cita, bercita-citalah dengan cita-cita yang banyak. Kenapa? Karena program yang harus kita selesaikan pun cukup banyak. Di antaranya soal pangan hari ini. Yang menjadi fokus hari ini perubahan adalah pada unsur papan, atau boleh dikata diawalkan sandang, pangan, papan. Ini yang didahulukan. Sedangkan untuk mengatasi problematika sandang, pangan, papan ini, pada saat kita hidup hari ini, ikhwan, sangat tidak mudah. Namun dengan cita-cita perubahan itu akan bersama-sama adanya perubahan. Banyaklah kita memiliki cita-cita. Banyaklah kita mengatur program. Banyaklah kita berjanji. Kalau saya menjadi teknokrat, saya akan banyak berjanji. Kenapa kita harus banyak berjanji? Karena di hadapan kita yang harus kita selesaikan, harus kita perbaiki ini beragam sifatnya. Bayangkan kerusakan begitu beragam, cita-cita cuma satu. Saya hanya bercita-cita hanya untuk memperbaiki ekonomi saja. Lalu pendidikan rusak, lalu status sosial hancur, akhlak sudah bobrok. Lalu kita tidak punya cita-cita untuk memperbaikinya. Rugi. Hidup dia tidak tepat seperti yang diharapkan Rasulullah SAW. Maka saya lagi-lagi menilai seseorang. Dalam hidup saya, ternyata penilaian saya tidak salah. Dan dia sangat dekat dengan historis Rasulullah SAW. Kedekatan dia sangat bagus sekali dengan historikal daripada Rasulullah SAW. Ketika ditanya, kalau ada 3 orang yang harus makan malam dengan Bapak, siapa yang akan Bapak pilih? Sudah mendengarkan? YouTube-nya? Sudah ada antum saksikan? Ini faktual atau memang boleh melalui sejarah masa lalu atau sekarang? Bebas. Yang diucapkan siapa oleh beliau? Rasulullah SAW. Saya kalau mampu membuktikan pertanyaan kamu, orang yang akan harus makan malam dengan saya 3 orang. Yang pertama saya pilih adalah pribadi Rasulullah SAW. Itu maknanya secara historikal dia sangat dekat dengan pribadi pemimpin agung Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lalu kita ragukan gitu. Peninggal rekam jejaknya. Lalu kita tidak dukung dengan program perubahannya. Lalu kita tidak duduk dengan dia dengan memiliki pemikiran yang begitu dahsyat. Dia cendekiawan. Dia teknokrat. Bayangkan kalau kita duduk di 2 posisi ini, Pak, bagaimana rasanya? Bisa dielu-elukan oleh semua masyarakat. Namun dia tidak bangga dengan dielu-elukan. Yang ada adalah rasa khawatir kalau umat ini tidak memiliki pemimpin yang memiliki sifat Rasulullah SAW. Dan dia khawatir apa yang terjadi setelah itu. Kita pun harus ada rasa khawatir.
pasca 14 Februari itu negeri ini akan jadi apa? Kalau Indonesia tidak memiliki pemimpin yang berkapasitas Rasulullah SAW. Atau memiliki kedekatan historikal dengan Rasul SAW. Maka saya sekali lagi ikhwan, menyampaikan pesan moral ini untuk dipikirkan bersama. Maknanya bagaimana? Saya tidak akan melarang antum mencoblos siapa. Dan buat saya pribadi, tidak peduli siapa yang akan menjadi presiden. Yang satu ke, yang dua ke, yang tiga nggak peduli buat saya. Namun ketika dia harus menjadi presiden bangsa ini, coba lihat apa yang kita sekarang sedang bahas. Kehancuran moral, kehancuran ekonomi, pendidikan, sosial, semua rusak. Rusuh di mana-mana. Ya kan Pak? Apa rusuh itu? Sogok menyogok. Itu menjadi tarik ulur sejarah yang tidak bisa terhenti. KKN di mana-mana. Subhanallah. Makanya ikhwan sekali lagi Ustaz katakan, idza yatamanna ahadukum falyuksir. Jika kamu punya cita-cita, perbanyak cita-cita itu. Fa innaha atau fa innahu yas'aluhullah. Fa innama bukan fa innahu. Fa innama yas'alu rabbah. Kenapa kita harus memperbanyak cita-cita yang selanjutnya diolah menjadi program, yang selanjutnya diolah menjadi janji? Karena kita sedang berbicara dan meminta pada Allah. Pada Rabb kita. Yang Rabb kita itu maha kaya dengan program, maha kaya dengan cita-cita, maha kaya dengan subhanallah. Apa yang namanya perubahan. Maha kaya itu. Dari subhanallah. Seluruh apa yang kita miliki. Cita-cita, program, janji-janji. Allah tuh maha banyak janjinya. Coba kalau kita lihat dalam Al-Quran. Bagi orang yang sholatnya benar. Janjinya apa tuh? Dimasukkan ke surga. Bagi yang ingin bertobat. Janji Allah apa? Diampuni. Bagi yang kesempitan rezeki asal dekat dengan Allah. Akan dicukupkan rezekinya. Itu janji Allah. Termasuk saat kita terpengaruh dengan ayat Ar-Ra'd ayat 11 ini, kita adalah pihak-pihak yang sedang dipilih oleh Allah SWT untuk sebuah perubahan. Yuk kita sekarang memperbanyak cita-cita Pak. Yuk kita sekarang banyak program. Memperbanyak daripada janji-janji. Setidaknya janji, program, dan cita-cita itu tolong titipkan pada keluarga masing-masing. Karena saudara kita juga tidak akan mungkin bisa merubah sesuatu tanpa ada dukungan dari unit terkecil anggota masyarakat, yaitu keluarga. Itu. Akhirnya ikhwan, kita lagi-lagi berharap dengan adanya ayat ini dan dengan adanya hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kita harus memiliki banyak cita-cita itu, karena semuanya ini merupakan hak dan tanggung jawab saat kita hidup di dunia untuk mengaplikasikan amal soleh yang kita cita-citakan, yang kita inginkan menjadi kenyataan bersama, baik saat hidup di dunia, terlebih cita-cita bersama saat kita hidup di akhirat. Pak, kalau saya di akhirat ingin ketemu dia, dan saya akan menyapa dia. Soal dia itu siapa sudah mengerti ya. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan, al-akhillau yawma idin ba'duhum adu. Al-akhillau yawma idin ba'duhum ala ba'in adu. Illal muttaqin. Udah saya terangkan beberapa bulan kemarin. Persahabatan di dunia itu jika tidak digalang mengatasnamakan Allah, ingat, sekali lagi ingat, jika persahabatan itu tidak digalang berdasarkan mencari ridha Allah, ujung-ujungnya di akhirat kelak adu, menjadi permusuhan. Sekarang saya akan buktikan. Kalau persahabatan itu gara-gara hanya 10 liter beras, 2 liter minyak goreng, 200.000 uang recehan, itu persahabatan mengatasnamakan Allah bukan?
Semua kita mengatakan bukan Ustaz. Tapi ketika ada orang, subhanallah azim, tanpa memberi 10 kilo beras, tanpa memberi daripada 2 liter minyak, tanpa memberi 200.000 uang receh, tetapi mengajak anak bangsa ini untuk sebuah perubahan dengan otak yang dikasih Allah. Lalu menghasilkan kesadaran-kesadaran masyarakat yang luar biasa. Ini persahabatan yang persis seperti ayat yang saya sampaikan tadi. Persahabatan di dunia yang ketika tidak direncanakan persahabatan itu untuk mencari ridha Allah, ujung-ujungnya aduun. Ujung-ujungnya itu perselisihan. Permusuhan, itu permusuhan. Illal muttaqin, terkecuali persahabatan yang didasari oleh ketakwaan. Ketakwaan yang saya maksud melalui ayat ini adalah kerjasama yang baik mengolah program. Kerjasama yang baik mengolah cita-cita. Kerjasama yang baik mengolah berbagai janji-janji. Di situ saling menasehati. Jika janji tidak ada terbukti, nasehatin. Jika program belum terlaksanakan, segera dinasehati. Dan orang-orang seperti ini, mereka paham betul dengan suratus Shaff yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa ketika mereka mengatakan itu, harus ada bukti. Kan begitu? Maka besar kemurkaan Allah ketika kita hanya bisa berkata, namun tidak ada bukti. Kelompok ini sudah betul memahaminya. Apalagi ketika mereka dihadapkan pada suratul Qasas ayat 77. Yang Allah firmankan, wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Apalagi ini? Itu kalau diolah Pak, tafsirnya subhanallah akan menjadi rekam jejak yang tidak bisa orang cepat melupakan. Betapapun rekam jejaknya dirusak oleh sebagian orang. Dirusak nggak Pak? Dirusak nggak Pak? Ya Allah, rumputnya dirusak. Ya Allah, pedestrian yang sudah terapi di Jenderal Sudirman itu diganti lagi. Tempat berlalu lalangnya sepeda ketika kami program itu baru diluncurkan, subhanallah. Saya ini yang setiap pekan Pak ke Muhammadiyah Jakarta mengkaji tafsir di sana. Itu saya lihat di satu tempat itu tidak kurang 15 sepeda. Di satu titik gitu. Saya kadang-kadang turun di GBK kalau tidak bawa mobil. Saya telusuri GBK, ya itulah karet. Sebelum karet itu kan gusuran ya kan. Terus karet Setiabudi, Duku Atas. Itu penuh dengan sepeda itu. Sekarang perubahan itu sudah terjadi lagi. Dirubah semua, total. Allahu Akbar. Ini masalah yang sedang berkembang. Oleh karenanya ikhwan, soal keberpihakan ini 5 menit lagi ya, karena kita jam 7:30 Pak Min ya. 5 menit lagi. Soal hari ini kita menghadapi perubahan, tergantung kita kemana berpihak. Jelas? Kemana berpihak? Saya akan mengutip sebuah cerita. Jika kita hidup pada masa Nabi Musa, kawan-kawan tolong dengarkan baik-baik ini. Jika kita hidup pada zaman Nabi Musa dan Fir'aun, saya akan bertanya, dan informasi ini sudah banyak di YouTube, akan berpihak kepada siapa kita saat itu? Pak Min, mau berpihak ke Fir'aun apa ke Nabi Musa? Tentunya Pak Min orang beriman. Ustadz sembarangan nanya. Tentu saya akan berpihak pada Nabi Musa. Mana Pak Dar? Pak Dar akan berpihak pada Nabi Musa atau Fir'aun? Jika kita hari ini hidup pada zamannya, pasti yang sholat di masjid ini akan berpihak pada Nabi Musa. Muncul pertanyaan, Nabi Musa siapa bila dibandingkan dengan Fir'aun. Yang membangun kota Fir'aun, yang membangun piramida Fir'aun, yang mengurus air Sungai Nil itu Fir'aun. Yang mengurus pertanian, yang mengurus perdukunan juga Fir'aun. Sekarang dukun sudah disebar Pak.
Semua karya Fir'aun. Nabi Musa siapa? Hanya penggembala kambing yang dengan tongkat yang lusuhnya itu akan membawa Bani Israel untuk selamat sampai ke tepian Sungai Laut Merah, Palestina. Tentu akan ada keraguan pada jiwa kita. Ya, saya memilih siapa ya akhirnya? Tetapi jika salah keberpihakan, subhanallahadzim, jangan kehilangan momentum sejarah dalam hidup kita, ikhwan. Coba ambil permisalan sejarah dari terjadinya dua makhluk Allah yang sangat-sangat kecil sekali. Yang satu burung pipit, yang satu cicak. Ketika saat itu ada problem pada kenabian Ibrahim. Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud diapakan? Dibakar hidup-hidup. Atas perintah siapa? Atas perintah ayahandanya. Azar itu ayahanda Nabi Ibrahim. Tapi memang kurang ajar. Azar namanya. Disuruhnya Nabi Ibrahim anaknya dibakar. Berarti dia ayah yang kurang ajar. Anak namanya Azar. Dalam Al-Quran itu namanya Azar. Memang kurang ajar. Masa anaknya suruh dibakar? Raja yang lalim saat itu menurut. Karena memang berbahaya kalau tidak dibakar. Ada dua makhluk yang sangat kecil, ikhwan. Burung pipit atas izin Allah mengambil dari telaga air dengan paruhnya itu. Lalu dia terbang dengan sabar. Diteteskannya dari paruhnya itu air kemana? Ke kobaran api yang begitu besar. Perbuatan dia disaksikan oleh cicak. Kata cicak, ngapain ente? Nggak mungkin api itu padam dengan tetesan air dari paruhmu itu. Percuma bekerja, nggak usah bekerja, ngapain pula ente? Tapi cicak berbuat lain. Cicak menjulurkan lidahnya dengan meniup-niup daripada api yang berkobar agar lebih besar itu dengan tiupan dia. Padahal tidak pun berpengaruh pada kobaran api. Nah, ini soal keberpihakan. Makanya sekarang saya katakan kalau hari ini kita hidup pada zaman Fir'aun dan Nabi Musa, tentu orang seperti kita akan berpihak pada Musa. Namun jika kita lihat kemajuan zaman yang seluruhnya itu karya daripada Fir'aun, seakan-akan keimanan kita digoda. Dan pada persoalan karakter Fir'aun dan Nabi Musa, di zaman kita hidup hari ini, masih kental, masih ketara pada jiwa-jiwa manusia yang hidup di akhir zaman. Ada sifatnya yang seperti Fir'aun, ada yang sifatnya seperti Nabi Musa. Kemana kita akan berpihak? Persoalan tidak pedulinya kita pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu persoalan hati, Pak. Tapi ketika ada seseorang yang menggambarkan tentang perubahan dengan ayat-ayat dan dalil-dalil yang qat'i, sifatnya Al-Quran dan Sunnah, maka hari ini otak kita ditantang untuk sebuah kenyataan. Saya akan melihat nanti faktanya bagaimana, Bapak-Bapak di sini, untuk tanggal 14 Februari itu. Karena baik buruknya negeri ini ditentukan pasca berlalunya tanggal 14 Februari. Berpihaklah Pak kepada orang-orang yang memiliki akal sehat. Berdirilah kokoh di belakang mereka. Mungkin di dalamnya ada Rocky Gerung. Mungkin di dalamnya ada Rocky Gerung dan lain sebagainya. Mungkin di dalamnya ada, kalau masih hidup, Bang Rizal Ramli. Allah yarham. Semoga Allah merahmatinya. Mencatat perjuangan sebagai amal soleh dia menghadap Allah. Dan semoga di belakang kita ada Egy Sujana. Di belakang perjuangan ini moga-moga ada Ihsan Nursi. Dan lain sebagainya. Semoga kita tidak salah keberpihakan seperti kita memilih di antara cicak atau kita berpihak pada burung pipit yang tadi menjadi sejarah kehidupan masa lalu. Ikhwan fillah, ada 10 menit kita barangkali ada yang bertanya di sebelah kanan kiri. Anggaplah ini sebuah pemaparan materi kita kuliah S3. Kita kuliah S3 sekarang kan. Ya sekarang sedang marak ini kuliah jarak jauh, Universitas Terbuka.
terbuka. Masjid ini berhak mengeluarkan ijazah S3 buat siapa yang mau. Kan begitu. Ya, silakan. Ya. Jangan tidak ada pertanyaan, saya sudah capek begini. Masya Allah. Maaf ya. Yuk. Ada satu ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Jadi perubahan yang kayak apa kan gitu. Kalau kita sudah masuk pada wilayah kata-kata rubah itu kata dasar kan? Kalau kita masuk pada kalimat rubah, orang masih pusing, rubah apa maksudnya? Tapi kalau sudah ditambah imbuhan, ada awal, ada apa namanya? Ada awal dan akhiran, kita akan dipandu oleh kalimat rubah itu menjadi orang yang paham. Perubahan, awalnya dirubah. Rubah itu bukan binatang rubah. Yang kalau tidak kita pahami rubah ini kerjanya apa? Menggonggong, mencuri. Rubah itu adalah subhanallah, kata dasar dari sebuah peradaban. Kata itu, rubah itu adalah sumber daripada ilmiah yang hidup di dunia. Peradaban yang kita maksudkan. Soal perubahan, banyak tugas kita untuk merubah apa. Sekarang ada kata-kata, jika hidup kita lebih buruk dari masa lalu, mananya apa? Rugi. Jika hidup kita sama saja dengan masa lalu, kita masih belum berubah. Itu di antaranya. Yang kita inginkan adalah hidup kita dalam segala lini harus lebih baik dari masa lalu. Ini adalah perubahan. Perubahan itu sebuah kenyataan yang bakal terjadi, baik itu diusahakan atau tidak diusahakan. Sekarang kita mengusahakan nggak? Apalah namanya? Umur kita ini untuk supaya lebih nambah. Mau diusahakan mau tidak, tetap umur kita segitu-gitunya. Tapi perkembangan hidup sudah akan terjadi meskipun kita tidak mengusahakan. Makanya ikhwan, perubahan yang dimaksudkan tadi pertanyakan, kita akan merubah apa? Ikhwan, saya katakan tadi ketika akademisi hasilnya mencetak daripada cendekiawan yang teknokrat sekalipun, lalu kembali ke rumah masing-masing menghadapi kerusakan, maka kerusakan itu harus dirubah. Itulah terjadi perubahan. Rusaknya dalam bidang apa? Hari ini fokusnya yang rusak itu harus kita rubah pada unsur peradaban yang menjurus pada etika. Yang etika ini oleh seseorang dikatakan endasmu. Etika apa namanya? Endasmu. Berarti dia tidak mau melakukan perubahan pada endasnya itu. Pulang akademisi ke kampung halamannya, pulang teknokrat kepada negaranya. Lalu kalau dia diam dengan materi yang dia dapatkan, dia menjadi orang yang statis, tapi memang nyaman hidupnya. Masuk pada zona aman. Kita tidak inginkan pada teknokrat seperti ini. Dan di teknokrat seperti ini di Indonesia, ngalideg jumlahnya. Banyak sekali. Kita tidak ingin seperti itu. Jadilah teknokrat yang selalu ingin merubah sesuatu yang buruk jadi baik. Yang terhina menjadi mulia. Yang terpuruk ekonomi selalu inflasi menjadi ekonomi yang lawan inflasi itu apa? Surplus. Mulai dari peradaban kecil, ilmiah yang harus dikembangkan. Dalam urusan sosial, politik, dan budaya sekalipun. Urusan akhlak terutama. Maka saya akan ikut merubah itu, Pak. Dalam ekonomi, pendidikan. Sekarang ini pendidikan, Pak, banyak dilabeli dengan LGBT. Kita rubah, Pak. Pendidikan itu ke arah
Islamiyah. Ekonomi masih terpuruk pada suku bunga dan riba yang diharamkan Allah. Kita tarik perjuangan untuk perubahan menjadi ekonomi syariah. Dunia liberal, dunia plural, dunia sekuler, kita harus merubahnya untuk menjadi pos-pos kerusakan ini menjadi dunia yang berpihak pada keesaan Allah, mengakui akan kebesaran Allah. Karena liberal, plural, dan sekuler itu hampir pada dunia ketiga ini sepilis tidak mengerti yang namanya status Allah itu siapa. Ini yang saya maksudkan Pak, untuk perubahan ini, perubahan dari buruk ke baik, ya kan? Dari zona aman ke tingkat kesadaran untuk memperbaiki umat, kan gitu. Dan dari orang yang termasuk, katakan tadi, orang pintar sekalipun, kita harus arahkan kepada mereka untuk sebuah pertanggungjawaban hidup, hak dan tanggung jawabnya harus dihidupkan kembali. Maka perubahan ini yang saya rasa adalah merupakan upaya mereka untuk merenovasi sebetulnya. Betul nggak Pak? Upaya kita untuk evaluasi. Masjid ini kalau sudah lusuh cat-catnya, ini analogi kita. Karpet ini yang sudah tidak layak lagi pakai dan saya sudah mendapatkan sisanya. Masjid saya di pesantren, alhamdulillah dari masjid ini Pak, dapat 2 kalau tidak salah itu. Kalau sudah tidak layak pakai, satu lagi analogi. Pertama analogi cat masjid sudah tidak layak, sudah belel. Kemudian sejadah pun sudah lapuk. Tambah lagi katakanlah keramiknya sudah bolong-bolong. Apa yang harus kita lakukan? Kita diamkan? Bocor lagi. Apa kita diamkan? Tidak. Lakukan suatu perubahan. Dan mustahil merubah itu dilakukan oleh seorang diri. Nggak bisa. Berjamaah Pak. Maka selesai segala sesuatu dengan namanya perubahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu orang lagi insyaallah? Ya, imam kita. Masya Allah. Adik imam ya. Ini kepada yang bertanya dikarenakan ini bahas isinya daripada politik, insya Allah akan dilaksanakan Februari supaya kami lebih yakin mana yang harus kami pilih dan mana yang tidak. Mungkin sebagaimana yang Allah firmankan, lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mungkin dari ketiga calon ini mana yang paling mendekati uswah kita, Rasulullah kita, agar kita yakin ketika kita memilih, oh ternyata ini yang mendekati apa yang diperlukan. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Lanjut, dikarenakan Pak Kiai, di lingkungan saya itu ada orang-orang yang berpikiran begini, saya lebih baik golput saja. Kenapa golput saja? Karena siapapun presidennya sama saja. Ya, tidak ada perubahan. Dan yang selanjutnya mereka berpikiran takutnya ketika saya memilih yang saya pilih orang yang salah. Ketika yang dipilih salah, apapun saya nampak dari tahu saat Allahu Akbar. Ya. Jazakallah khair. Ini pertanyaan dari orang yang cerdas ini. Saya sulit menjawabnya akhirnya. Siapa yang akan kita pilih? Apakah orang yang suka nonton BF? Apakah yang tidak peduli pada perubahan sehingga dia mengatakan endasmu? Apakah kepada orang yang akan kita membangga-banggakan dan bersyukur atas karyanya menjadikan Jakarta menjadi ikon dunia? Saya menggiring pada pertanyaan ya, muazin kita. Azan dulu ya. Azan dulu apa? Nanti tambah semenit. Atau selanjutnya semenit, azan dulu ya. Azan dulu lah. Karena ini masalah golput ini. Azan dulu lah insyaallah. Jazakallah khair. Azan dulu akhi. Ini adik muazin kan? Muazin kan? Pak Amin kan? Pak Amin.
Pahamin. Subhanallahiladzim. Pahamin lah. Pahamin nih muazin kita. Lupa saya, mohon maaf. Allahu Akbar. Setelah aja mungkin 2 menit aja insya Allah. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadil wa ba'su maqam mahmudan alladhi wa'attah. Sebentar saya minta waktu karena pertanyaan begini jarang kita kupas. Masalah golput, ikhwan. Manusia itu harus punya kejiwaan yang sama. Artinya, kejiwaan yang saya maksud dengan itu fokus pada seorang pemimpin. Jadi kita harus memiliki seorang pemimpin. Dalam sholat, kejiwaan kita harus sama enggak? Harus sama. Mau dipimpin oleh imam. Imam kita siapa? Itulah pemimpin. Kalau kita sholat berjamaah tanpa ada imam, bagaimana? Dikatakan sholat jamaah enggak? Enggak bisa. Jadi dalam hadis pun, pada kondisi apalagi zaman sekarang, yang namanya golput itu, hampir semua ulama di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sudah jatuh mengharamkan untuk tidak golput. Satu. Yang kedua, takut salah pilih. Nanti begitu-begitu lagi. Nanti dosa lagi saya. Nah hari ini, soal siapa yang kita pilih sudah gamblang di hadapan mata. Baik itu melalui keterangan saya atau melalui keterangan orang lain. Dan otak kita yang waras tidak mungkin akan berpihak pada orang yang suka nonton BF. Terus terang aja. Apa itu BF? BF itu apa? Dulu waktu saya muda itu namanya blue film. Kalau sekarang apa? Itu beredar kata-kata itu sebagai pengganti BF. Lalu dia berteriak. Lalu salah saya apa? Tidak usah diteruskan. Lalu lagi akan memilih orang tipe-tipe yang subhanallah banyak pelanggaran secara hukum internasional. Pembunuh betul-betul. Kalau ini kita angkat ke permukaan kepada hukum internasional, sudah gagal dijadikan jadi calon presiden. La ilaha illallah. Namun yang jelas sudah di hadapan mata sekarang. Hadis di sekitar dilarangnya kita golput hari ini pada perhelatan politik dari yang dukungannya dua kubu antara koalisi dan non koalisi. Itu dihimbau oleh hadis Rasulullah SAW dengan ungkapan beliau, qala Rasulullah SAW, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah
Ada yang hafal hadis ini? Mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati lalu dia tidak pernah membaiat seseorang untuk perubahan, yang ditanyakan akhi, ya kan? Diangkatnya, dibaiatnya seseorang itu untuk perubahan, maka ketika dia mati, matinya itu mati jahiliyah. Mati jahiliyah bukan berarti mati kafir. Tafsir dari ayat ini mohon dipahami. Itu tadi ya, yang salah pilih, yang golput, ini hadisnya. Artinya ikhwan, mitatan jahiliyah ini bukan kafir matinya, tapi matinya adalah maknahu annahu yajibu alal insan ayyaj'ala lahu imamah. Artinya tafsir hadis ini untuk kita manusia yang khususnya di akhir zaman ini, saat mereka hidup harus memiliki pemimpin, imam. Imam itu yang paling kecil kepala keluarga. Lalu RT RW, lalu imam di masjid, lalu negara dan sebagainya. Wala yahilu li ahadin abadan an yabqa bila imam. Dan tidak diharapkan, kata ulama besar ini, dan tidak diharapkan umat Muhammad hidup tanpa imam. Tidak diharapkan umat Muhammad hidup tanpa imam. Karena bisa dibayangkan kalau umat Muhammad yang sudah 2 miliar ini tanpa imam yang mengendalikan kehidupan mereka, apa yang terjadi? Terakhir ditafsirkan, li'annahu idza baqiya bila imam, baqiya min ghairi sultan. Maka karena kalau umat muslim ini khususnya di Indonesia tidak punya pimpinan, sama juga kita tidak memiliki pengaruh kekuatan dalam kehidupan. Artinya bisa dipermainkan oleh musuh. Nah, tugas daripada imam itu tadi mengendalikan keamanan buat umatnya. Nah, siapa yang akan mengendalikan ekonomi, pendidikan, semuanya adalah imam. Oleh karenanya diharapkan ikhwan fillah di akhir zaman ini jangan golput. Karena golput merupakan sesuatu yang tidak terhormat untuk zaman kita hidup sekarang. Setelah mengetahui berbagai kerusakan dibiarkan. Sedangkan orang yang ingin melakukan perubahan ini dijegal-jegal sampai hari ini kita rapat rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Min.